Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Iqbal Alamsyah, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Magelang. Hari ini saya akan memaparkan materi terkait dengan perencanaan karir dan pengenalan dunia kerja di mata kuliah Bimbingan dan Konseling Karir. Presentasi ini saya susun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah BK Karir, dan saya harap materi ini bisa memberikan gambaran jelas tentang bagaimana jika bisa merencanakan masa depan profesional dengan lebih terarah. Baik, langsung saja mari kita mulai dari pertama. Slide pertama, mengapa perencanaan karir itu penting? Perencanaan karir merupakan proses sadar dan sistematis untuk mengenali potensi diri serta merancang langkah menuju masa depan profesional yang sesuai. Lalu ada juga manfaat perencanaan karir bagi siswa. Yang pertama, membantu menemukan arah yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Yang kedua, mengurangi kebingungan dan tekanan dalam mengambil keputusan karir. Serta yang ketiga, mempersiapkan siswa menghadapi tuntutan dunia kerja yang terus berubah. Kemudian ada landasan teori yang pertama, teori kepribadian Holland atau Riaset. Teori John Holland menyatakan bahwa pilihan karir merupakan ekspresi dari kepribadian seseorang. Individu akan lebih puas dan sukses jika bekerja di lingkungan yang sesuai dengan tipe kepribadiannya. Lalu di sini saya memberikan sebuah contoh dengan tabel. Yang pertama ada tipe, karakteristik, contoh pekerjaan. Yang pertama R, realistis, praktis, suka kerja fisik dan teknis. Contoh pekerjaannya ada mekanik, teknisi, dan petani. Lalu ada I, investigatif atau analitis, suka meneliti dan memecahkan masalah. Lalu contoh pekerjaannya ada ilmuwan, dokter, peneliti, dan yang linier dengan tipe investigatif ini. Lalu yang ketiga ada A, artistik atau kreatif, ekspresif, dan inovatif, yang dimana bisa mengarah ke seniman, desainer, musisi, dan yang sebagainya. Lalu ada S atau sosial, suka membantu, mengajar, dan bekerja dengan orang lain. Contoh pekerjaannya yaitu guru, konselor, pekerja sosial. Lalu ada E, enterprising atau ambisius, suka memimpin dan berwirausaha. Contoh pekerjaannya pengusaha, manajer, dan pengacara. Kemudian yang C, konvensional, terstruktur, rapi, suka prosedur. Uh, Contoh pekerjaannya ada akuntan, sekretaris, pegawai bank, dan yang sebagainya. Kemudian teori yang kedua, ada teori perkembangan karir super dari Donald Super. Donald Super memandang karir sebagai proses panjang hayat atau lifespan yang mencakup berbagai peran kehidupan life space. Pilihan karir merupakan implementasi dari konsep diri seseorang. Di sini saya juga menyantumkan tabel yang dimana ada 5 tahapan. Yang pertama ada grow. Grow itu mulai dari usia 4 sampai 13 tahun. Lalu tugas utamanya tentunya pembentukan konsep diri melalui identifikasi dengan figur baru. Nah, usia 4 sampai 13 tahun ini masa-masa TK dan sampai dengan SMP. Lalu ada exploration
14 sampai 24 tahun. Nah, di mana anak usia segini yang duduk di bangku SMP hingga setelah lulus SMA menuju ke perkuliahan. Tugas utamanya eksplorasi berbagai pilihan karir, mulai mengkristalkan preferensi atau menentukan karir yang akan dijalankan untuk masa depan. Yang ketiga ada establishment, usia 25 sampai 44 tahun, yaitu memantapkan posisi karir, meningkatkan kompetensi. Nah, usia-usia segini yang dimana sudah menginjak usia pemantapan posisi karir karena usia segini sudah pada bekerja. Nah, lalu yang keempat, maintenance. 45 sampai 65 tahun, tugas utamanya mempertahankan pencapaian, beradaptasi dengan perubahan. Mengingat usia segini sudah memasuki usia-usia yang krusial, maka tugas utamanya yaitu mempertahankan pencapaiannya. Lalu tahap yang terakhir di segmen 65 tahun ke atas, yaitu tugas utamanya persiapan pensiun dan peralihan peran. Di mana pada usia ini eh, orang akan cenderung mempersiapkan pensiun dan sudah tidak lagi untuk bekerja. Hmm. Konsep ini penting. Individu dapat kembali ke tahap eksplorasi kapan saja ketika menghadapi transisi karir. Nah, tadi sudah saya jelaskan landasan teori yang kedua ini dari eh, Donald Super. Nah, saya akan menambahkan sedikit dua dua contoh kasus yang dimana ada dua siswa dengan pendekatan yang berbeda untuk lebih memahami bagaimana teori ini bekerja dalam kehidupan nyata. Mari kita lebih, mari, mari saya akan eh, berikan contoh kasus dari siswa SMA. Kasus yang pertama, eh, sebut saja si A. Tipe sosialnya itu di teori yang pertama atau Holland. Nah, si A ini merupakan siswa kelas 12 yang aktif di organisasi PMR dan juga sesekali membantu teman-temannya yang kesulitan belajar. Ia juga senang menjadi relawan di kegiatan sosial. Saat mengikuti tes minat bakat, hasilnya menunjukkan bahwa si A memiliki tipe kepribadian sosial menurut Holland. Nah, dengan bimbingan konselor, si A mengeksplorasi berbagai profesi yang cocok untuk tipe sosial seperti guru, psikolog, pekerja sosial, atau konselor. Si A juga diajak untuk memahami tahap perkembangan karir super, yang dimana tahap karir super ini oleh Donald Super. Lalu saat ini ia berada di tahap exploration, usia 14 sampai 24 tahun, sehingga ia memulai mengikuti kegiatan magang di yayasan sosial dan mengikuti pelatihan dasar konseling. Nah, lalu hasilnya apa? Nah, si A lebih merasa yakin bahwa ia ingin melanjutkan kuliah di jurusan psikolog dan bercita-cita menjadi konselor anak. Ia tidak lagi bingung memilih jurusan karena ia sudah menemukan kecocokan antara dirinya dan dunia kerja. Nah, jadi eh, dari contoh kasus tadi bisa diterapkan untuk siswa SMA terlebih untuk siswa kelas 12 karena yang akan menginjak untuk jenjang yang selanjutnya atau di tahap pematangan perencanaan karir. Nah, tadi saya belum menjelaskan dari teori kepribadian Holland. Nah, teori John Holland ini menyatakan bahwa pilihan karir merupakan ekspresi dari kepribadian seseorang individu yang lebih puas dan sukses jika bekerja di lingkungan yang sesuai dengan tipe kepribadiannya. Maka dapat disimpulkan dari kasus yang saya sampaikan tadi bahwa si A tadi sudah menerapkan atau paham dengan yang akan dilakukan untuk kedepannya terkait dengan karir yang ia akan jalankan. Lalu ada eh,
tahap selanjutnya ada 2 langkah awal perencanaan karir. Berdasarkan teori di atas, perencanaan karir dimulai dari 2 langkah fundamental. Yang pertama, memahami diri atau self-assessment. Self-assessment ini memiliki 4 poin. Yang pertama, minat dan bakat. Bisa diidentifikasi melalui tes atau refleksi. Nah, lalu poin yang ke B, tipe kepribadian atau pendekatan Holland. Lalu poin C, nilai-nilai yang dianggap penting dalam kehidupan dan pekerjaan. Poin D, keterampilan yang dimiliki atau hard skill maupun soft skill. Lalu yang kedua, memahami dunia kerja atau career exploration. Poin ada 3 poin. Poin pertama, poin A, mengenali jenis-jenis profesi dan lingkungan kerjanya. Lalu poin B, mencocokkan tipe kepribadian dengan lingkungan kerja atau Holland. Lalu yang poin C, menyadari bahwa karir perkembangan seiring waktu dan peran atau super. Ini yang poin C ini menurut teorinya Donald Super tadi. Nah, jadi untuk 2 langkah awal perencanaan karir sudah saya jelaskan, yaitu memahami diri atau self-assessment dan career exploration. Lalu selanjutnya ada proses perencanaan karir. Perencanaan karir bukan keputusan instan, melainkan proses bertahap. Di sini saya mencantumkan 5 tahap. Yang pertama, penilaian diri. Contohnya, siapa saya, apa kekuatan dan kelemahan saya. Nah, ini penting karena banyak siswa yang tidak atau jarang mengenali dirinya sendiri atau bisa memahami kekurangan maupun kelemahan dirinya. Lalu yang kedua, penetapan tujuan karir. Karir apa yang ingin saya raih selama 5 sampai 10 tahun ke depan? Lalu yang ketiga, eksplorasi peluang. Cari informasi tentang jalur karir yang diminati. Lalu yang keempat, antisipasi hambatan. Identifikasi tantangan, biaya, persaingan, dukungan, dan cari solusi. Lalu yang terakhir, rencana aksi langkah konkret. Ikut pelatihan, contohnya ikut pelatihan, magang, tingkatkan nilai di bidang terkait, dan lain-lain. Jadi ini proses perencanaan karir ini sangat perlu dan harus ditekankan untuk seluruh siswa karena siswa-siswa masih banyak yang tidak atau belum memahami terkait dengan proses perencanaan karir ini sendiri. Lalu yang selanjutnya, peran konselor dalam BK Karir. Konselor membantu siswa melalui yang pertama, asesmen. Yang asesmen ini asesmen kepribadian, minat, dan bakat. Misalnya menggunakan inventory Holland yang sudah saya sebutkan di atas tadi dan seperti contoh kasus si A tadi. Lalu yang kedua, bimbingan dalam mengeksplorasi berbagai alternatif karir sesuai tahap perkembangan atau super Donald. Nah, ini yang poin kedua ini dari teori Donald Super. Lalu yang ketiga, pendampingan dalam menyusun rencana karir yang realistis dan fleksibel. Yang keempat, memberikan informasi tentang dunia kerja, pendidikan lanjutan, dan peluang pengembangan diri. Nah, dari sini konselor membantu siswa menjembatani siapa dirinya dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Ini sangat penting, terlebih bisa diterapkan untuk siswa kelas 11 sampai kelas 12 karena masa-masa tersebut siswa pasti kebingungan atau harus memilih rencana ke depannya itu bagaimana. Nah, di sini konselor dapat membantu, mendampingi, menjembatani, dan memberikan informasi terkait dengan perencanaan karir untuk siswa-siswa masa depan, di masa depan. Lalu ada tips sukses persiapan karir. Yang pertama, kenali diri dan peluang. Jangan ragu mengikuti tes minat bakat atau konseling karir. Nah, ini sangat penting karena kita bakal tahu apa yang eh, kita punya potensi, kita tak bakal tahu minat dan bakat kita itu gimana. Lalu bangun portofolio dan pengalaman. Ikuti magang, organisasi, atau proyek yang relevan. Yang ketiga, kembangkan kemampuan adaptasi. Dunia kerja berubah, jadilah pembelajar sepanjang hayat. Yang keempat, peluang jaringan. Bangun relasi profesional baik secara langsung maupun secara digital. Ini sangat penting, mengingat di era sekarang ini kita uh, bisa mengetahui terkait dengan informasi-informasi itu dari
relasi maupun dari kita aktif berorganisasi maupun mengikuti magang. Lalu yang terakhir kesimpulan, karir bukan hanya soal pekerjaan, tapi bagian dari perjalanan hidup. Nah, ini menurut Donald Subar. Pemilihan karir yang tepat dimulai dari pemahaman diri dan pengetahuan dunia kerja dari bulan. Proses ini membutuhkan bimbingan, eksplorasi, dan tindakan yang nyata. Nah, dari sini guru BK atau konselor dapat membersamai murid-muridnya untuk membimbing dan memberikan arahan, memberikan informasi, menjembatani dalam perencanaan karir di masa depan. Karena eh, tanpa adanya bantuan, tanpa adanya pendampingan, siswa-siswa akan merasa kesulitan dan tentunya tidak akan maksimal dalam proses perencanaan karir di masa depan. Kiranya ini saja yang dapat materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.